Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, seberapa pentingkah kita melayani. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang tetap mengasihi kami dan memelihara kami sampai dengan hari ini Tuhan. Ketika pada kesempatan sore hari ini, kami diberi kesempatan untuk merenungkan satu bagian teks firman Tuhan. Bila teks firman Tuhan ini semakin menguatkan kami, semakin mengingatkan peran kami sebagai anggota tubuh Kristus. Tolong kami supaya kami memiliki hati yang sungguh mau memakai karunia yang telah Tuhan percayakan di dalam hidup setiap kami, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi sebagian di antara kita, pelayanan atau melayani bukan suatu hal yang asing. Cukup lama kita terlibat di dalam pelayanan gereja kita masing-masing. Lalu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan melayani itu? Melayani dapat dikatakan kita melakukan satu kegiatan membantu orang lain atau memberi diri kita untuk menolong dan membantu orang lain. Jadi, melayani tentu saja tidak hanya sebatas di dalam satu jabatan struktural gerejawi saja. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10a dikatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah Tuhan percayakan. Jelas bahwa kalau kita berbicara tentang melayani, sekali lagi kita tidak melakukan sesuatu itu untuk diri kita sendiri, melainkan kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Pelayanan itu sifatnya begitu luas. Konsepnya adalah kita memberi diri kita bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks 1 Petrus 4 ayat yang 10 dikatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya apa? Tuhan di dalam kasih karunia-Nya memberikan kepada setiap orang percaya karunia yang berbeda-beda. Karunia yang dimaksudkan di dalam teks ini adalah karunia rohani. Lalu apa yang dimaksudkan dengan karunia rohani itu? Karunia rohani adalah satu kemampuan khusus yang dianugerahkan kepada kita hanya pada waktu kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kita meyakini bahwa setiap orang percaya memiliki karunia rohani paling tidak satu. Karena itu masing-masing kita memiliki peran untuk melakukan sesuatu di dalam gereja Tuhan. Karunia rohani itu dikatakan adalah pemberian Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya. Jadi sesungguhnya karunia rohani itu dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan bukan karena kita pantas untuk menerimanya. Jangan kita pernah berpikir bahwa jika kita memiliki karunia rohani itu karena kita pantas mendapatkannya, karena kita sudah melakukan hal yang baik. Jangan berpikir demikian.
Karena sesungguhnya Tuhan memberikan pada setiap kita karunia rohani hanya karena kasih karunia-Nya saja. Lalu untuk apa karunia rohani itu? Jelas dikatakan di dalam teks 1 Petrus tadi bahwa karunia rohani itu kita gunakan untuk melayani satu sama lain. Karunia rohani itu bukan hak kita. Itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu karunia rohani itu tidak dimaksudkan untuk disimpan dan ditimbun demi keuntungan dan kesenangan pribadi kita. Ini harus kita bagikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan jelas memberikan kepada setiap orang percaya karunia rohani yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah kita merasa berkecil hati, iri hati, membandingkan karunia kita dengan karunia orang lain. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika karunia rohani itu diberikan untuk melayani satu sama lain, seberapa pentingkah kita melayani? Melayani itu begitu penting. Mengapa demikian? Karena melayani itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus dapat dikatakan adalah role model bagi kita sebagai orang percaya selama dia menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus sendiri, maka kita akan melihat bahwa hidupnya adalah untuk melayani manusia di dalam arti yang seluas-luasnya. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk menebus umat manusia dari hukuman dosa. Di dalam Markus 10:45 dikatakan bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas, melayani itu adalah perintah Tuhan karena Tuhan Yesus sendiri menjadi role model di dalam kita melayani. Yang kedua adalah berkenaan dengan gereja Tuhan itu sendiri. Di dalam Perjanjian Baru digambarkan bahwa gereja atau orang percaya adalah sebagai tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan bahwa jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Roma 12 ayat 4 sampai dengan yang kelima dikatakan bahwa sebab sama seperti satu tubuh mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dua teks firman Tuhan baik di dalam 1 Petrus 4 maupun di dalam Roma 12 berbicara tentang karunia rohani yang berbeda-beda yang kita miliki sebagai orang percaya. Paling tidak Tuhan mengaruniakan satu karunia rohani kepada masing-masing kita. Masing-masing kita Tuhan berikan karunia rohani berbeda, seperti halnya tubuh manusia yang terdiri dari berbagai anggota tubuh. Satu kepala, dua tangan, dua mata, satu hidung, satu mulut, dua telinga, dua kaki, dan lain-lain anggota tubuh lain yang tidak terlihat secara kasat mata. Tubuh yang sehat dikatakan bahwa jika anggota tubuh itu masih berfungsi dengan baik, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Tubuh kita katakan sakit jika ada salah satu anggota tubuh kita yang kurang berfungsi dengan baik. Jika kita malas bergerak, maka apa yang terjadi dengan tubuh kita? Tentunya akan mempengaruhi kekuatan otot dan tulang kita, sehingga tubuh kita makin lama akan makin lemah. Demikian pula halnya jika ada anggota tubuh Kristus yang tidak menggunakan karunia rohani mereka. Jika ada satu, dua, atau bahkan lebih yang gagal melakukan bagian mereka di dalam gereja Tuhan, maka gereja itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Pernahkah kita mendengar bahwa gereja itu sepertinya lumpuh?
Ada orang yang tidak melakukan fungsi mereka dengan baik. Sementara itu, ada juga orang yang bekerja ekstra keras untuk mengisi kekosongan peran itu. Orang-orang yang mendapatkan tugas atau pelayanan yang terlalu banyak, mungkin mereka akan mengalami kejenuhan, kelelahan, bahkan burnout. Sehatkah kalau kita mendapati orang-orang yang demikian di dalam gereja Tuhan? Sehatkah gereja itu sendiri? Tapi sebaliknya, bagaimana jika setiap orang percaya menggunakan karunia-karunia rohaninya? Akan ada sukacita yang begitu besar. Orang-orang yang berkomitmen dengan tepat, pelayanan akan menjadi lebih semangat, dan tubuh Kristus sendiri akan menjadi tempat yang sehat untuk kita boleh beribadah bersama-sama, untuk kita boleh melayani bersama-sama, sehingga menjangkau banyak jiwa yang terhilang. Tidakkah ini menjadi satu kerinduan kita bersama? Tidakkah kita rindu gereja Tuhan ini akan semakin bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik? Satu refleksi bagi kita semua. Maukah kita masing-masing memainkan peran kita sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan bagi setiap kita? Jika masing-masing anggota tubuh kita berfungsi dengan baik, maka itu tandanya tubuh kita akan sehat. Demikian pula dengan gereja Tuhan ini. Jika masing-masing anggota gerejanya memainkan fungsinya dengan baik, maka itu menandakan gereja itu sehat. Marilah kita berperan sesuai dengan fungsi dan tugas kita. Maka dengan demikian, nama Tuhan akan dimuliakan. Biar firman Tuhan hari ini menguatkan, mengingatkan setiap kita. Maukah kita melakukan tugas fungsi kita sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan.